Pangkuan istri pengantin baru. Ternyata ada 3 bintik merah. Awalnya mengira itu hanya gigitan nyamuk, tapi istri mengatakan bahwa dia terinfeksi HIV. Sang presiden seketika merasa seperti disambar petir. Dia segera mendorong istrinya yang ada di pelukannya keluar. Tanpa disadari, 3 bintik merah ini, semuanya adalah yang sengaja digambar oleh istri. Dan alasan dia melakukan ini adalah karena berbohong bahwa dia memiliki HIV. Hanya karena tidak ingin tidur satu kamar dengan presiden. Melihat presiden begitu panik, dia pun naif berpikir bisa menyembunyikan masa lalu. Tapi presiden tiba-tiba teringat, dia pernah melihat laporan kesehatan dia sebelum menikah. Di situ jelas tertulis bahwa dia sehat dan tidak memiliki penyakit apapun. Maka presiden mulai curiga bahwa istrinya sedang menipunya. Untuk membuktikan dugaannya, presiden segera mengambil selembar tisu, mulai mencoba menghapus bintik merah di paha istrinya. Ternyata hanya dengan mengusap 2 kali saja, titik merah itu pun menghilang. Dalam keadaan seperti ini, istri hanya bisa jujur. Dia mengatakan bahwa dia belum siap untuk menjalankan kewajiban sebagai istri. Namun, sang presiden tidak menyalahkannya. Dia bahkan berjanji untuk memberinya waktu 6 bulan lagi untuk mempertimbangkan. Jika pada saat itu istri masih tidak mau, maka mereka akan bercerai dengan damai. Mendapatkan jaminan dari sang presiden, istri pun menghela napas lega. Namun, saat dia menurunkan kewaspadaan dan bersiap untuk pergi, sang presiden malah menemukan keanehan pada dirinya. Dia ingat dengan jelas bahwa ada tanda lahir di bahu kanan istrinya. Namun sekarang, itu tampak bersih tanpa tanda. Mengingat serangkaian perilaku aneh istrinya sebelumnya, sang presiden pun mulai curiga bahwa istri di depannya adalah palsu. Dan kenyataannya memang demikian. Ternyata wanita itu hanyalah pengantin pengganti. Pengantin yang sebenarnya adalah sahabatnya. Namun sahabatnya harus pergi ke luar negeri untuk menjalani operasi. Jadi tidak bisa menikah dengan presiden untuk sementara waktu. Jadi dia hanya bisa meminta wanita yang mirip dengannya untuk menggantikannya menikah dengan presiden. Menunggu sampai dia selesai dengan operasinya untuk kembali. Wanita itu sebenarnya ingin menolak, tapi dia tidak bisa menahan permohonan sahabatnya yang penuh harap. Akhirnya dia setuju untuk membantunya menyelesaikan pernikahan dengan presiden. Namun saat itu wanita itu belum menyadari, keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Malam pernikahan, presiden tidak sabar untuk menghabiskan malam pertama dengannya. Untungnya, pada saat yang krusial, wanita itu mendapatkan ide. Dia berbohong mengatakan bahwa dia sedang haid dan tidak nyaman. Meskipun presiden merasa sedikit kecewa, dia hanya bisa dengan enggan memberinya kesempatan. Namun saat itu, sahabatnya tiba-tiba menelepon, menanyakan bagaimana dia bergaul dengan presiden. Tapi wanita itu sekarang tidak punya mood untuk peduli tentang itu. Dia hanya berharap sahabatnya bisa segera kembali, membantu dirinya keluar dari penderitaan. Jika tidak, dia benar-benar tidak tahu kapan bos akan memaksanya. Saat wanita itu terus mengeluh, bos kebetulan baru saja selesai mandi. Melihat istrinya yang begitu panik, maka dia menganggap bahwa dia pasti memiliki pria liar di luar sana. Maka dia meminta untuk memeriksa ponselnya tanpa bisa ditolak. Namun wanita itu tidak melawan sama sekali. Dia dengan patuh menyerahkan ponselnya. Ternyata dia sudah lebih dulu mengubah catatan sahabatnya menjadi ahli gizi. Dia pikir pasti bisa menipu bos. Tapi siapa sangka bos justru menelepon kembali di hadapnya. Wanita itu langsung merasa gelisah. Dia hanya bisa berdoa dalam hati, semoga sahabatnya tidak ketahuan. Halo Nona Tang, apakah ada pertanyaan lain tentang nutrisi? Untuk dia bertanya, nanti kita hubungi lagi. Manusia liar. Sebaiknya tidak ada. Tidak boleh dengan pria anjing Yujian di malam pertama. Pria brengsek. Saya ingin menjadi penggantinya. Apa, kamu ingin menjadi pengganti Tang Yue? Suara kecil, nenek moyang kecil. Tang Yue bintang besar. Wah. Saya pernah mendengar semua orang menggunakan Didi untuk sopir pengganti. Tidak menyangka kamu juga menggunakan Didi untuk sopir pengganti di sini. Yu, dia tumbuh bersama saya sejak kecil. Saya harus mendukung karirnya. Harus membantu pekerjaan ini. Bukankah itu berarti harus membantunya di malam pertama? Aduh, saya datang mencarimu hari ini karena hal ini. Tidak boleh tidur satu ranjang dengan pria brengsek itu, Yujian. Saya punya cara. Saya bisa membuatkanmu sebuah daftar. Menjamin tidak ada keributan di antara kita. Jangan lupa.
Gadis itu sudah meneleponmu 100 kali dan tidak dijawab. Apakah kamu memblokir saya? Segera keluarkan saya dari daftar hitam. Jika tidak, saya akan mati untuk menunjukkan padamu. Nona Su, paketmu sudah tiba. Segera ambil ya. Oh, baiklah. Terima kasih ya. Ibu, kenapa kamu di sini? Pergi sana, kau anak nakal. Akhirnya kamu kembali. Sudah berhari-hari tidak pulang. Kamu pergi kemana? Kenapa kamu tidak menjawab teleponku? Aku sedang dinas, cepat pergi. Kamu masih sempat untuk dinas? Adikmu sudah masuk penjara. Cepat kumpulkan 500.000 untuknya. Suruh adikmu membayar ganti rugi. Kalau bukan dia, bagaimana bisa lagi? Aku hanya seorang pekerja. Gajiku setiap bulan sudah aku berikan kepada kalian. Dari mana saya bisa mendapatkan begitu banyak uang? Kamu sudah menjualku. Tidak ada, tidak punya uang. Bang, adikmu kali ini melukai orang dari grup You. Kalau begitu, pergi ke perusahaan You. Mohon kepada bos mereka, tanda tangani surat ini. Dengan begitu, adikmu akan selamat. Bukankah ini perusahaan Yu Jian? Aku baru saja menggunakan 200.000. Untuk mengeluarkan adikku dari masalah. Sekarang dia sudah terlibat pertarungan lagi. Apa yang bisa saya lakukan? Kamu cari cara sendiri saja. Hei, kamu berhenti di situ. Kamu yang tidak punya hati. Itu adalah adikmu. Kamu tidak peduli lagi. Bagaimana aku bisa mengurusnya? Hei, semua, tolong beri pendapat. Ayo sini, lihatlah gadis yang tidak berbakti ini. Aku dengan susah payah membesarkannya. Kamu benar-benar membalas budi dengan kejahatan. Kamu tidak peduli tentang aku dan adikmu. Aduh, kamu yang berhati hitam. Aku tidak akan hidup lagi. Gadis ini kenapa begitu tidak merasa bersalah? Tidak takut akan balasan. Bahkan tidak peduli pada ibu dan adiknya sendiri. Hei, kita berdua kirim ini ke internet. Lalu laporkan. Biarkan semua orang memberi pendapat. Biarkan semua orang melihat. Ini gadis ini, tidak peduli tentang hidup atau mati orang tuanya. Juga tidak peduli tentang adiknya. Sudah masuk penjara. Hei, Paman, kenapa orang ini terlihat seperti bar kecil? Bagaimana dia bisa dilahirkan dengan caesar? Halo, kamu di mana? Saya di lokasi syuting. Saya ingat, Nyonya tidak ada naskah hari ini. Menikah? Apa maksudnya menikah? Kamu dengar, kamu baru. Kamu, anak nakal, kamu ternyata diam-diam menikah dengan orang. Siapa pria itu? Cepat panggil dia ke sini. Kirimkan uang mahar itu padaku. Lihat dengan jelas. Ini adalah sertifikat pernikahan Tao Yue. Saya hanya membawanya untuk disimpan. Halo, aku punya sesuatu untuk mencarimu. Kamu sekarang di mana? Aku akan menjemputmu. Aku di rumah Golden Almond. Aku akan mencarimu. Anak nakal, kamu benar-benar bingung. Ada urusan apa dengan saya? Nenek meminta kita menemaninya ke pemandian air panas. Hanya ini. Jika tidak, bagian mana yang dia inginkan? Saya pikir ada masalah besar. Hanya untuk ini, kamu terburu-buru memanggilku. Manusia anjing. Putri, silakan naik mobil. Kamu belajar dari siapa? Anda para wanita. Liar. Tidak boleh makan ini. Terlalu berminyak.
Yuliu, nenek membelikanmu sebuah baju renang. Lihatlah lagi setelah kamu sampai di ruang ganti. Terima kasih, nenek. Ah, tidak apa-apa, kan? Aku baik-baik saja. Yang tertabrak adalah kamu. Apakah kamu ada masalah atau tidak? Selama nenek baik-baik saja, aku juga baik-baik saja. Ayo pergi. Ibu, kenapa kamu ada di sini? Anak nakal ini, masalah sebesar ini. Apa yang berani kamu sembunyikan dariku? Aku tahu itu. Apa yang kamu katakan kepada pria itu di luar? Aku sudah mendengarnya. Ah, aku bilang anak nakal ini. Apa sebenarnya yang diberikan Tang Yue padamu? Kamu menikah untuknya. Ibu, ini urusanku dengan Tang Yue. Jangan pedulikan, jangan main-main. Mau bilang atau tidak, terserah. Apa? Ini, suruh pria itu menandatangani surat perdamaian ini. Jika tidak, aku akan membocorkan hal ini. Bukan, Ibu. Jika aku membiarkan Yu Jian menandatangani ini, bukankah itu akan terbongkar? Tidak bisa. Apa ini? Yang sebenarnya menikah dengan Yu Jian adalah kamu. Kamu suruh dia mencari angin. Apa yang kamu inginkan? Dia tidak memberikannya padamu. Apa kamu bilang? Apakah kamu bodoh? Kamu membuat Yu Jian dari tangan Tang Yue ini direbut. Apakah di keluarga kita ada anak laki-laki yang baik? Ma, kamu bilang apa? Kamu sudah melakukan semuanya. Saya masih tidak bisa bilang. Adikmu sekarang sedang menderita di dalam. Hari ini, entah kamu minta uang dari Tang Yue, atau kamu biarkan Yu Jian menandatangani dokumen ini. Hari ini saya harus mendapatkan hasil dari hal ini. Jika kamu tidak setuju, saya akan memberitahumu tentang ini sekarang. Yuliu, kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu tidak menemani Ayan di kolam air panas? Kamu memang, siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan pada menantu saya? Menantu jelas-jelas adalah saya akan membantumu. Saya membantu Anda. Sungguh tulang yang hina. Harus membuat saya terpaksa. Kamu bilang apa? Apa yang akan Anda bantu dia? Nenek, saya membantunya menyapu lantai. Itu karena pinggang saya tidak terlalu baik. Saya akan meminta gadis ini membantu kita menyapu sedikit. Akhirnya dia setuju. Di rumah kami ada Yuliu. Dia sangat baik, bahkan membantu orang asing. Sial, hanya ada satu tempat tidur. Aku tidak mau tidur di satu tempat tidur dengan pria anjing itu, Yu Qian. Dia bahkan tidak bisa mengurus putrinya sendiri. Tidak ada yang bisa terlewatkan. Hahaha. Monster. Maaf. Hehehe. Ada hantu. Monster, jangan mendekat. Tolong, selamatkan nyawaku. Apa yang sedang kamu lakukan? Nyonya, kenapa kamu bersembunyi di bak mandi? Mandi? Kamu mandi? Berani mandi setelah mandi? Kamu tahu apa? Karpet sudah aku siapkan untukmu.
Membiarkan seorang gadis tidur di karpet. Kamar ini aku yang bayar. Jika tidak, karpet. Bukankah biasanya pria tidur di karpet sendiri? Apakah membiarkan perempuan tidur di tempat tidur? Saya seorang pria biasa. Kamu adalah pria. Ada sesuatu yang kotor. Jika ingin tidur di tempat tidur, juga bisa. Maka tidur saja dengan pria anjing itu. Selamat malam. Kamu orangnya cukup baik, ya. Nakal, hari ini adalah batas waktu terakhir. Jika kamu tidak segera menyelesaikan surat perdamaian itu untukku, aku akan segera pergi ke rumah Yu untuk menghadapimu.